syukrillah wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi untuk pengajian ia rewengi digaga tema, tidak ada tema yang diberikan oleh panitia. Jadi untuk istilahnya itu sediwisangi makada agak pembahasan sebelumnya. Jadi itu yang ada tema Bu ya. Apa itu? Oh iya. Suruh nih sabara bapak-bapak aja loh. Karena amalan ibu rumah tangga, bapak rumah tangga sabar-sabar dulu. Iya. Sebenarnya memang ia cuma bicara keutamaan si bawa keistimewaan di dalam rumah tangga. Memang yang paling banyak pahalanya adalah istri, dalam hal ini ibu rumah tangga. Nah sebab dua telu agak-agak yang kena jama itu menjadi penghapus dosa. Pak memang alim lebihnya Nabi Muhammad SAW narampe maka siapa yang mencuci pakaian untuk suami dan anak-anaknya, nasasakangi wajujun nalakain nasi bawa wijawijana, maka setiap tetesan air dari pakaian yang dia cuci itu adalah ampunan. Jadi siaga wemiti pulokoro menetes dari pakaian, pulokoro pakaian yang kayak sesak, sikotoro dosatan alagapo ng Allah Ta'ala. Sekaligus juga didoakan oleh para malaikat. Nah, yaitu ampai sitongan nama kunraye onron pasipulu pahala oku itu pelayanan loko keluarga, pelayanannya kepada suami, bahkan menyiapkan minuman ipas sadia ngiwarinung keluarga dalam hal ini suami, maka itu mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Jadi tersekamai maka dakwidi maki buarani wepala lakaita itu pahalanya besar sekali. Cuma kadangkala kita selalu mengambil yang simple. Maka kadang-kadang tu teko tak aku gulu kasih. Nah, ini yang jadi digagai pas dia. Padahal ia naro idi onrota lolonga pahala makun raye. Cuma nasabak kadangkala karena kesibukan wanita nasabari nalupaiwi kewajiban nalokolakaina karena ada amanah yang dia harus lakukan. Jadi memang ia ko pegawai harus memang sebelum menikah itu harus membicarakan. Jadi ia ko pegawai itu harus bicarakan si bawa suaminya, calon suaminya. Penting itu nasabah jangan sampai karena tugas seperti itu kewajiban oleh negara nasabari gugur istilahnya masalah kewajibatan lokolakaita. Jadi itu penting, makanya kecuali suami sepakat ya dia nanti masalah. Kemudian iridi makun raye penting memang ipaham makada iyo ko ilalan na rumah tangga kita yang paling berat pekerjaan.
Yana tu ampai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam biasa nampak guru ngeloko alena panguluta Fatimah. Ketika Fatimah meminta milawi izin oko Nabi ta sarekomangi dia diberi izin untuk mengambil pembantu. Jadi milau permisi Fatimah untuk mengambil pembantu. Tapi Nabi tak lena kada aja. Nabi tidak mengatakan jangan, tapi Rasulullah cuma mengatakan, maukah engkau kalau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Carana Nabi tak. Nah kadai melo ko ga upak guru ia lebih makanja ina ya milawi. Maka dai ajarkan kami Rasulullah. Nah sabakkan alasannya engkah. Alasannya itu maka saya takut kalau tidak sempurna cara melayani suamiku ya Rasulullah. Sayyidina Ali dalam hal ini Sayyidina Ali. Sehingga ya Ronabita napodami maka da melo ko kau pak guru ya lebih makanja ina ya milawi. Sehingga dia mengiyakan, age pak guru ngangi, iya na napake ibu-ibu. Maka dia nabita sebelum engkau tidur. Jadi ini makun raya sebelum matinroki kita membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 34 kali. Jadi pas 100 zikirnya. Jadi hamdalah 33, kemudian subhanallah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi pas 100. Aga gunanya ya robu, maka dia Nabi ketika engkau membaca zikir ini sebelum tidur, maka seluruh istilahnya sininna takkota itu diangkat. Jadi untuk menghilangkan kelelahan. Jadi ko melo ki de tamatako ia rota pakai. Jadi ko caki matako istilahnya selesai biasa tuh enggak tahu ko pure matinro justru mempat di mana ngalelena. Nah, iya sering kita tidur. Biasa juga ya tubuh faktor sebelum tidur itu kita tidak baca doa. Biasanya mempat di mana ngalele kotomoto. Yaitu ampai nabita sitonganna nasuroki milodong sebelum termasuk nasuroki mak jenne. Pentilada itu jenne koto melom tinro. Jadi kecuali ibu-ibu yang haid itu ndak boleh berwudu. Jadi ko haid ki aja tak jenne na pelom tinro. Pak Migati ibu biasa kalau haid tetap dia berwudu. Imam Syafi'i itu dalam fikihnya itu tidak membolehkan. Karena wudu itu adalah suci dari mensucikan diri dari hadas. Tanya hadas besar, ya kok hadas besar itu mandi. Jadi itu hanya dari hadas kecil. Nah, dan tidak bisa dilakukan bagi orang yang haid. Nah, karena wudu itu adalah ibadah, termasuk ibadah. Makanya ya komeki matinro ko halangangi aja tak jenne. Tapi tujuannya jenne itu barakakna kotome matinro, ia ketako mati ki okolalatinro tak, maka kita dihitung mati syahid. Jadi itu situ kanjana. Termasuk tau angkai jenne na mati itu isa surga. Itu ampai ko sakaratul maut itawe dianjurkan untuk diwudukan. Ia mi ko tau sakaratul maut lejeneki pagasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi apani ijulumatai bisaidu walimana gangkasiko isapulun nasi badocilina ikut telinga kemudian mencuci kedua kaki
iya mero, yang paling mudah. Nareko tahu sakarat. Ya. Jadi kemudian maka kau nak mega tahu komatinri kadang terganggu. Sebenarnya suratul Fatihah itu dibaca 4 kali. Ya. Akapa ibaca suratul Fatihah. Ya. Jadi membaca suratul Fatihah 4 kali. Itu marajalanda tu apalan. Cuma biasanya dia kecicem baca. Padahal itu suratul Fatihah. Makanya dalam ulama tasawuf itu membagi 4. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Baru untuk diri kita dan keluarga, kedua orang tua, baru kirimkan Fatihah. Jadi itu 4 kali. Jadi kepa ibaca suratul Fatihah koto melo metinro. Itu pahalanya pada koto masjid ke sisa budirham. Sekitar syagaro nilainya ke sisa budirham. Sedalam 40 jutaan ya. 90 juta atau 90 jutaan. Jadi matandri itu apalan. Iya naro ibaca ini. Yukul romon romak apalangi. Jadi itu makna nabita yang penting na amal kamu ya rona sorongnya nabita doa-doa sebelum tidur itu besar pahalanya. Apa ya komeloki masidaka dena yang mana na tahu mampu bersedekah dengan uang. Tapi angka pas sedekah tu nilainya bukan di tania duit baca mi tapi menjadi sedekah. Jadi ini tuh ampai saya setiap keluarga itu saya ingatkan anak-anak saya itu saya ingatkan. Jangan tidur kalau tidak baca ini suratul Fatihah. Ajak tetinro nareko deni baca Fatihah kepai. Kemudian surah Al-Ikhlas 3 kali. Dari dulu kan istilahnya makadami atau motot tariolo. Pertama kangi korang ngalemu napa komatinro. Istilahnya pertama kangi korang ngalemu itu baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tasakame itu maka dakudu Allahu baca kata lu alewe itu pertama ke korang. Itanya tahu ini pertama kangi korang ngaleta. Nah sebab memang Rasulullah mengatakan membaca 1 kali surah Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi pada ku bagi telun nah, jadi ku baca ke telu kulu Allahu pada ku pertama korangnya. Jadi sebenarnya itu ku baca kulu Allahu ke telu komelo ki matinro aleta tu pertama ke korang ke cicang. Itu. Jadi itu sistemnya fungsinya itu. Kemudian kolong surat bil falak dan kolong surat bin nas. Magi nih baca kolong surat bil falak itu perlindungan supaya tidak kena sihir. Apa ia tuh sihir? Aja tak ada dek toga agak tahu benci kak. Sihir itu bisa salah sasaran. Dia nak kada idi nak kiri ngat teletu ku idi tidak. Biasa tahu nak kiri ngat tahu tapi leselok ku idi. Magi nang leselok ku idi karena mungkin orang itu pakai tolak bala. Istilahnya engkau pak dongat tolak balanya sehingga sihir itu tidak bisa sampai. Tapi sihir itu kadang sampai ke kita karena dia tuh pakai di pelindung. Maka jekong ka agak istilahnya angka pakai pelindung tadi dia tuh pakai pelindung. Ya kadang karena dia tidak bisa masuk ke situ beralih ke kita. Makanya itu Nabi ta mengajarkan itu supaya membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi mega agak-agak baca Nabi ta biasa sebelum turun kedua surah ini. Tapi waktu napa turu Allah Ta'ala ya surewe maka Nabi tidak pernah meninggalkan membaca. Bahkan ada istilahnya dengan mandi ayat. Istilahnya mandi itu diusapkan ke badan. Layak berungangi. Itu ru'yah. Jadi suratul Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi. Kemudian yang berungang kepala 5 dia yang nicuy. Ya, ditiupkan. Kemudian diusapkan ke badan. Itu menjadi pelapis. Iya. Jadi itu doa. Dan itu disunahkan. Jadi disunahkan, diusapkan ke badan. Iya. Pak Mega tuh Pak Donga sebelum metinro. Termasuk berwudu. Al-Fatihah 4 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali.
ayat kursi 1 kali, kemudian 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, kemudian la ilaha illallah 100 kali, kemudian laqad ja'akum itu 4 kali, ada yang baca hanya 3 kali, baru tahiyat pertengahan sampai akhir. Tahiyat itu salawat, namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi tahiyat pacap tengah latu capak latu fil alamin innaka hamidun majid. Kemudian Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian cuma kadang ini dia ni baca manang. Ya, dia ni baca manang. Tapi ya dia tu lihat baca manang ni cukup yang kita baca. Yang kita bisa baca sehingga tidur. Apa ya ko masih kirimu ki gang kematinro, insyaallah tidak diganggu. Cuma biasanya tema kedaya masih kirimu ka ustaz maaf itu dikatulu-tulu maja. Biasa masih mimpi buruk, mimpi ini. Kuncinya begini. Ya koceki manipi makaleleang berwitir sebelum tidur. Awitiriki sebelum tidur. Nah sebab ya koma witirimu itu napa matinro, jin itu tidak bisa mengganggu. Nah, makanya kong katau mawitiri napa matinro, natako angkanipina pasti itu isyarat. Komeki tanrai bima kada ini mimpi saya adalah isyarat yang penting mawitiri ki na palo matinro. Jadi eta pura mas sampaja sunnah isa awitiri memang ni telun rakang. Berwitir saja. Ni kato tu tahu nasang wah peko ni carana na melomoki meki moto mas sampaja penni sampaja tahajud itu tidak masalah. Karena witir itu bukan penutup semua sholat. Tania patutu na sini na sampajang. Tapi patutu na misampaja perlu. Nah, makanya Nabi Rasulullah mengatakan jadikan witirmu sebagai penutup. Denak kada sinin sampajange itu sudah tertutup. Makanya itu Abu Hurairah, ini penting saya sampaikan supaya kita paham betul. Ia tuh Abu Hurairah ia napura nama sampaja sunnah isa patan rakang mawitir ini. Tapi ia komoto imas sampajam peni dena na witiri. Nah sebab memang angka larangan la witrani illa fil lail. Dena wat dinga kedua tay mawitiri si weni. Ini sahabat Nabi. Di sahabatna Nabi ta Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Itu napura nama sampaja sunnah isa mawitiri memang nih. Sehingga ya komoto imas sampajam peni dena na witiri. Nah, aja tak kada ko pura ni mawitiri tadi naga sampaja sunna imun rina. Tidak. Itu harus dipahami. Jadi memang Nabi ta maka akhirkan witirmu nasabak natengi maka da jalalo ko pura ko mas sampajam mangaribi mawitiri no padahal angkamu pas sampajang isya. Jadi nanti selesai sholat isya baru kita melaksanakan witir. Nah, telun rekang. Ia ko langsung itelu dia nama regaga 21 juga tidak masalah. Ia miko macipi wettuna meloni mas sampajas meloni tama subuhe sekitar maka dari 5 menit tanah tama subuhe. Nah dia patah witiri silakan berwitir. Cukup ambil 1 rakaat. Ya pak ya tu witiri namun si rakaat satu. Pak esangnya witir ganjil. Ya 1, 3, 5, 7, 9. Maksimal 9, tidak ada lebihnya 9 itu witir. Jadi asyara paling matandre. Biasa kita witir asyara rakam. Hah? Oh denangka. Pitu? Oh telumi. Oh, iya. Langsung 3 atau 21? Langsung 3. Oh iya. Ya ko sirakani, sirakana. Sholli sholatu sunnatul witir rakaatan. Iya, jadi mah. Iya. Kalau 21 bisa karena ulama Rasulullah juga melakukan 21. Cuma kita pakai usolli sunnata sofful witir rakaatain atau usolli sunnata ma'al witri rakaatain. Ya jaja tak ada usolli sunnatal witir rakaatain. Namun tu malaikat yang empat diulu tu. Kada wakatnya mas sampai sunnah ganjil 2 rakang. Kan tidak nyambung toh. Nah, makanya kalau 21 itu sholli sholatus sunnatit
sofful witir atau sholli sunnatan ma'al witri. Jadi unia kangi ma wakatai mas sampaja sunnah bagian na witiri dua rakaat karena wang Allah Ta'ala. Nah, itu. Jadi bukan witir, bagian dari witir. Pada kau mak bicara gigi maka ada dua mijolok matu tercik dia. Nah, itu. Jadi itu kalau langsung tiga sholli sunnatan salasa witir salasa rakaat ini selesai. Kalau yang 21 itu ya dipisahkan. Walaupun ada ulama yang sebenarnya saya pernah baca di satu kitab, kalau tidak salah di Fathul Mu'in. Maka tidak mungkin sholat itu nyambung kalau sudah ditutup. Tahu? Tidak mungkin sambungannya kalau sudah ditutup. Nah witir yang 21 kan mabere selengi jolo toh. Di mana-mana itu kalau sholat sudah ditutup salat berarti bukan bagiannya. Coba. Begini. Jadi maka kapuran ditutup. Don rakang itu tuh beres selang. Ya nang kesempajan atau pura mak beres selang. Kan ada sambungan ya timun rina. Kan sudah ditutup tuh. Nah. Coba. Sehingga ada ulama mengatakan yang witir itu ya langsung 3. Karena ya kupuran mak beres salat katanya na bagianna. Kalau kita mau kerjakan misalnya 21, ambil 2 rakaat baru tahiyat tapi tidak salam. Langsung ambil 1 rakaat. Manci sampai sunat maghribi itu. Pada itu sampai jam maghribi. Ah jadi masalah tuh. Nah, makanya ulama kita ada mengatakan tidak. Yang witir itu ya langsung 3. Dia mengatakan tidak. Karena Rasulullah pernah melakukan 21. Nah, sehingga ulama yang melakukan 21 itu yang pakai sofful witir atau ma'al witri, bagian dari witir. Nah, ya koma basaugi ki atau bahasa Indonesia ki, maka da wakatai masam pajasuna bagian na witri 2 rakaat karena pong Allah Ta'ala. Magampani. No, pada itu sama bahasa ra'i. Nah, jadi ko langsung italu selesai persoalan. Iya ko sirakangi cede ni wetu. Ko cede ni wetu. Masalah wanita ko masigi maka daya ko pagan na italu ye ban ni tadi pernah selesai. Ah silakan lakukan 1 rakaat. Sholli sunnatal witir rakaatan. Rakaatan itu 1 rakaat. Karena witir itu Nabi tamakada. Janganlah engkau tidak berwitir walaupun hanya 1 rakaat, walau rakaatan. Maka Nabi ta'ajalalu nadema witri namo manisirakan. Nah siapa yang tidak berwitir kata Nabi maka falaisa minni, bukan golongan kami. Jadi tanya golonganku kudena witri. Yana tu ampai Abu Hanifah mengatakan ia witri wajib tanya sunnah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama mengatakan sholat witir itu fardu. Jadi tanya sunnah. Jadi nangga wajib itu witri. Nah sabangka hadis Nabi itu maka dah nani gini dena witri tanya golonganku. Falaisa minni. Nah, ini yang bahaya, makanya usahakan berwitir. Itu barakat na witri juga satu-satunya sholat sunat, satu-satunya bukan salah satu. Satu-satunya sholat sunat yang dijamin menjadi waliullah adalah witir. Jadi aku meloki mencaji wali awitri ki. Karena kalau mau jadi ya sange wali kekasih Allah. Ya kumeloki menjadi kekasihna pong Allah Ta'ala, witiri aja tersalai. Nah itu. Ini, tapi witir itu dilaksanakan malam. Jadi bahkan angka kohat desa elau baca maka dah angka 2 sempajang berarti sebenarnya boleh diqadha. Maka angka 2 sempajang ya kokama itewa di deni salai. Angka 2 sempajang namu kama tewa di deni salai ko sementara jamai. Nomor rosidi sampaja sunna yolona sampaja subuh siba sampaja sunna witri. Jadi ya koma sampaja sunna subuh ki nakama pak bange aja muta salai itu selesaikan itu. Selesaikan. Iyan namo sampaja sunna liangi dena wadi. Ya kenapa sirakangi jama nakama pak bange maka dia udapi kata berek pamulan nama tu imangnya salai bawannya itu sampaja sunat. Aja nata papurai. Nah, jangan diselesaikan. Jadi cukup
kumaka da sirakan ni jama papi soban ni masam paja palai ko masam paja sunat tatul masjid ni masam paja sunat jenek ki takut dia gaga kang aku menyamang ka jatuh takut dia niri ta jange na to masam pajang kan biasa begitu masam pajang ni bae napa sirakan ni jama tapamoni ni wah iya ku patar isam pajaku ye dia udah api kata derek pamulan na imang tersalai bawan tinggalkan aja tak beres salah aja tak tutup papi soban nih iya jangan diselesaikan maka karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada melaksanakan sholat sunat cuma mereka tahu tadi nalalung kata derek pamulan na imang natung katulimun rojo mamak ko pura ni kata derek imangin apa itama ini tahu bangker ro ya tuh sampai sunnah lagi wedding misalai dami dapi iya kata derek pamulan na imange apalagi ku demeto ke jama-jama coba jadi sampai sunnah lagi wad disalai mas sempajangi lagi wad disalai apalagi ku deto mas sempajang apalagi maka da mengaji mi apalagi maka da masikir mi apalagi ku mapelo mi au itu jadi gitu. Ini yang pokok sebenarnya kita anukan bahwa itu lebih utama mendapati takbir pertamanya imam. Pak itu takbiratul ihram nih kuyulek dapi baraka loko ya. 40 hari saja tahu itu manenung makanya jamaah takblik itu ada hurusnya 40 hari. Ada hurusnya 3 hari. Jadi magi nang katop itu ngesoh magi na patapulo sona pak yan ang kataw to 5 tiyumo ko imangi patapulo sona sempajang patapulo sona dalam 5 waktu itu 5 tiyumo ko imangi din ang kanasabo maka malomo ni mataru ya to na jama sempajang jadi ako melo ki malomo tapi ko pakasibiyangnya mako paro sempajang peni patapulo wanin na tapas sa lita moto pokok na iya ko wali galulu imatata itu tapas saleta ya tulle pas saya leta motok mas sampai jam peni patapulo mawan nina maringannya tu lomonri karena memang kita harus berjuang lau mas sampai jam subuh makoto ya kutulle pananungan sampai jam subuh patapulo subuh insyaallah dimudahkan itu kemudian rewa kipe malokon na ibu rumah tangga jadi untuk ibu-ibu sitonganna ang kami matutu aturan ada aturan itu di dalam rumah tangga termasuk sunnah istilahnya tanya maka ada wajib sunnah mi hukumna tapi itu ada berkahnya keberkahannya saya sering sampaikan itu memang angka gaga tu najama nabita dan itu menjadi sunnah selamanya. Yang paling sering itu Rasulullah lakukan adalah sisa makanannya dimakan oleh istrinya. Jadi istilahku ya sederhana maka dasesanna nabita itu barakah itu sederhana. Istrinya itu kan pelana nabita, kupinna nabita, dia minum sisanya. Sampai-sampai kan ada hadis itu yang Aisyah napa nisama kadatannya pe gollau tari kupinna nabita na inum manisisana nabita to. Kanang kanaki bawa pala Aisyah natanya gola kasih natari pak jemi. Iya, pak jena tari tapi kada nisang nih. Sehingga Nabi meminum kahwa, kopinya itu dia minum. Napa benena marenge, mak denge milau maka dade sesanga aja tapurai. Nabi mengatakan tidak, saya tidak sisa, saya mau minum semua ini. Nah sawa nisang Nabi ta maka da salai robatena dero kasih natung kai. Karena Nabi tidak ingin kalau dia rasakan maka datangnya gola. Nabi mau habisi tapi nasi taiwi Nabi ta napa natutu pa di mana na pakai tutu ya rokacana nabi tanah pernah getak nainum kita pernah pura kang apa pakje bayangkan iku dua sirup pakje nasi kaca itu bayangkan nih
Nah, jadi memang dari situ ketahuan. Tapi Nabi itu dia minum tidak pernah. Dia kena berubah raut mukanya. Jadi makiro. Jadi makanya sebenarnya itu barakah begitu. Ternyata engkau ko kita narampe tau pandrita maka daya ko angka. Tapi dia na salamana bu. Ya wita penjelasan na guruta. Jumat pertama. Subuh Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Jadi ko Jumat pamulangi, misalnya Jumat pertama bulan Muharram, Jumat pertama bulan Zulhijjah, Jumat pertama bulan Zulqa'dah. Itu jadi setiap Jumat pertama setiap bulan Hijriah. Itu subuh Jumatnya. Ya la ya rosesanna lakai tak nino. Jadi dia salamanya. Oh, menurut penjelasannya. Jadi setiap subuh Jumat pertama setiap bulan. Misalnya bulan Zulhijjah, Jumat pertama subuh ya kibarewe pala. Tapi di dalam kitab itu ada doanya. Ibacangi inna ansalnahu ku igaru. Igaru itu, igaru we pala mengikuti arah tawaf. Nah payatodo kangi rosiru ku tengana. Ni baca inna ansalnahu. Ia peniak ka ia rosiru ku paje ma cenne ia ruwe. Jadi itu caranya. Kemudian ya lengi lakai tak ninungi sesana. Kemudian kita minum baru membaca surah Al-Kautsar. Inna ataina. Maka dari penjelasan na protopan rita. Degaga makunrei lay caraikan oko lakaina. O yaitu na amalkan. Itu. Tapi tinggal lagi hanya subuh Jumat pertama setiap bulan. Jadi inna ansalnahu baca tapi diadu mengikuti arah tawaf. Igari mengikuti arah tawaf. Jadi napa ya tetukang ya rosin ru'e. Ko macene we ia paniak kay rosin ru'e ko paje macene ya ru'e. Kang igaru kopi itu, igaru tenge karena ada gulanya itu diadu mengikuti arah tawaf berlawanan dengan arah jarum jam istilahnya. Napa ya tetukang dibaca inna ansalnahu. Selesai pi macene napayak kamen resiru yaru pakai mak garu. Kemudian ya lengi lah kita minum sesana kita baca surah Al-Kautsar baru kita minum. Inna ataina. Dega gak tahu diceraikan, tidak ada yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya di arone komeki amang tercampur di kopita ko subuh Jumat. Kalau mau aman. Itu amalan. Kemudian yang sering juga Nabi lakukan adalah mandi bersama dengan keluarganya, mandi dengan istrinya bersamaan. Sehingga Aisyah itu tahu betul tata cara mandi junubnya Rasulullah karena sering mandi bersama Nabi. Tapi pasangnya yaitu dia junub dua rupa. Dua rupa, memang dua hadis. Angka mak jenne sempurna, angka tau deh. Jadi angka tu mak jenne sebelum mandi berwudu. Hanya mengusap kepala sampai telinga, tidak mencuci kedua kaki. Tapi ya kodeta disai aja tak mak jenne ki pamulang pada saat mandi deniak ka aja bepuluh ke lantai. Menempel di lantai. Wadi yaka amputu emiyaka imonri tapi menempel di kariki yolo atau diangkat di depan menempel amputu imonri. Selesai matu dio napai bisa ajebe dia nato mak jenne karena masih bersambung mualat istilahnya. Tapi pada saat mandi tidak boleh menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Kamakir. Ternyata menurut penjelasan alena pengurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mandi junub seperti ini itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Ya naro di junub narone de nalektu jenne. De selesaikan jenne. Untuk perempuan diselesaikan. Jadi di makun rekod di junub ki tausahakan ni tapalat tu jenne mencuci kedua kaki. Yo porone wede ada perbedaan nah.
maka dari kor penjelasannya, siapa laki-laki yang mandi junub tidak menyelesaikan wudunya, maka dia tidak akan kena lama syahwat. Nah, itu Pak Burana. Jadi itu aronewe untuk tidak kena lama syahwat, mandi junubnya, wudunya tidak diselesaikan pada saat wudu pertama. Pura picam mematu na langsung bisa ajena. Jadi si sambungnya tuh. Nah, itu untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan diselesaikan. Nah, iya. Pak itu dia junub kan mengambil air kemudian menyela-nyela rambut 3 kali. Supaya dia akan nakik pandi ulu. Itu juga supaya tidak kena stroke. Itu bahaya lah dia tuh kok dia itu langsung ulu na bolong. Itu bahaya. Makanya dari kaki dulu kita siram, apalagi kowe mecekek. Pada kalau daerah Wamena itu bau dingin sekali. Pada WSA dari warna ungu buat akale atau pura dia karena dingin sekali. Jadi saya rasakan itu sangat dingin. Maka teh macake wena kumalino aide yasepi Wamena. Iya, karena itu dingin sekali itu airnya. Jadi itu penting supaya aja nakan-naki. Kemudian terutama rokometo kita aku majenne ki okilala kamarak mandi nang ke WC. Silakan baca basmalah tapi jangan dilapaskan. Cukup dalam hati. Sebab dia wedding. Itu dimakruhkan. Termasuk sebenarnya itu wanita tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang. Ajak lalu. Karena di situ jin bersetubuh. Yaitu pemakun raya harus menggunakan kain basahan. Megapo makun raya nasa ngokomuki kamar mandi Pak Ustaz? Bukan kamar mandinya. Tapi terbukanya secara full itu tidak boleh. Jadi itu ampai mega tuh makunrai jin bersetubuh dengannya melalui situ. Nah sebab jin itu kan tinggal di air. Yaitu ampai koma bani wae aku tuh kolang itu juga jadi bahaya. Nah, tapi yang paling banyak itu yang tidak boleh saya pernah dapat di penjelasan Nagorota. Iya kok ki wae masolo besok ko salo dio to. Wae masolo napa mangoloko kiro. Jadi tanpa menggunakan kain pelapis itu bahaya sekali. Nah, ukun itu nang kata madari matampu, napa tak ditampu nah malajang. Maka damagi na laja tampu na maka da jing. Sebenarnya itu adalah anaknya Ifrit. Sebenarnya sudah lahir. Cuma tidak kelihatan. Itu karena jin bersetubuh dengan wanita. Itu makanya di makunre hati-hati ki. Hati-hati. Karena mereka tuh dia perhatikan itu. Utamanya anak-anak perempuan yang masih gadis, hati-hati. Jangan biarkan mandi dalam keadaan telanjang. Ya lalu tasure dio, terutama itu kuidi wiris saloe dio ki mangolok koe masoloe. Nah, itu yang bahaya. Itu karena jin bersetubuh di situ, kemudian kun itu nang kebiasa to matampu, nanti dia tampu, nama kali malajang. Dena lajang. Memang jin yang dia lahirkan. Nah, mega tuh makoro. Ya na tunang ka kona percaya tena so angka na anunna anak turusalona. Nah dari situ karena memang jin. Jadi jin kan begitu. Jadi makanya hati di makunda harus hati-hati. Termasuk di saat haid. Itu hati-hati. Karena jin bersetubuh di situ. Pak Emeto tuh makun reye dalam 1 bulan itu, dalam 1 minggu minimal 3 kali mimpi buruk. Minimal 3 kali mimpi buruk. Kalau makun reye dia namuna wani-wani mimpi buruk. Magai karena biasa ucapannya tidak tercover. Pak itu makun reye kurangi si kirina, kurangi bicarana, tetap tuh mimpi buruk kalau malam. Iya. Pak ya kode nasuma nangnya tu melo enapau katulu-tulu majatuh. Iya. Makotiha. Dan itu dalam ilmu neuroscience. Jadi itu wanita kan sampai 9.000 sampai 12.000 kata dia harus ucapkan dalam 1 hari. Ya nade nama nak tu, nih. Ya nanti nama dari katulu-tulu makalilea, bapak di mana ngalilea komoto. Nah sebab tidak tercover itu. Nah, itu ampai makunri makanya aku mega sikiri nah supaya terpenuhi. Itu. Itu ampai nak makunri nak rone dia na pada nak na tu. Dia na pada tu. Ya kona tatu gare kon kana tekai.
Nah pula sikolangi tatanai maka ada dapat berapa? Paling maka kami sama kemarin. Ya. Maka dapat dipelajari tadi kada sama ji kemarin. Ya bam itu, ya putu kau nak makun rai tanai. Dapat berapa nak? Wih cantiknya ibu guruku napa mana pakai baju begini, temanku begini. Oh dia napa zaman nak. Pak makun betul. Ya. Tapi itulah yang membuat wanita tidak istilahnya tidak mimpi makatulutul makalilem. Ketika semua itu tercover, makanya wanita itu disuruh banyak zikirnya supaya itu tidak. Ya maka itu sitongan nabu. Ya tapi zikir tak. Itu makanya ibu-ibu pergi salawat tak. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Itu. Kemudian yang terakhir, ini sudah 1 jam. Saya ingatkan, ini penting saya ingatkan karena ini hari sebenarnya 10 Muharram, hari Asyura. Hendaknya kita bersedekah. Iya. Ini ronewe ke bapak-bapak, talingi balanca beneta. Di balanca. Lebih-lebih. Ya kau biasa talingi di beneta 100 misalnya pak gane 200 sabu. Tambah belanjanya itu sunnah hukumnya. Sitongan di ma ronewe makun reye maka jala ada milau ki ulawa ngoko lakai tako 10 Muharram. Iya. Belikan emas. Aliki agak ko 10 Muharram. Barakahnya itu karena di situ 10 Muharram adalah merupakan hari kemenangan untuk para nabi. Nabi Musa ipas salama, Nabi Yusuf masuk kulihat karungkonge, Nabi Adam diterima tobakna, Nabi Idris diangkat ke langit, Nabi Isa juga dia. Itu semua 10 Muharram. Tersekami ya 10 Muharram maka ada sambara tidak. Allah yang memilih sampai hijrahnya Nabi itu. Jadi itu luar biasa Pak Bu. Makanya ulama kita dari dulu Nabi Nuh itu kan sandar perahunya juga di 10 Muharram. Hujan pertama turun itu juga 10 Muharram. Basmalah pertama yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu juga di 10 Muharram. Jadi tasakameru maka di 10 Muharram maka ada hari biasa tidak. Itu diistimewakan oleh Allah. Selain 2 telu Nabi Napas Salama juga Rasulullah di situ dihijrahkan 1 Muharram. Makanya itu kita mengatakan ketika Al-Quran mengatakan wal fajar walayalin asar. Walayalin asar itu masuk 10 pertama bulan Muharram. Makanya teman-teman tadi lo meli agak tuh. Meli bakoro, meli patapi. Kenapa? Karena jadikan barang yang dibeli di 10 Muharram itu sebenarnya angka barakahnya tuh. Karena Allah memilih hari itu hari istimewa. Jadi dia sembarat tuh. Cuma ini makoko yang gak mana menita bid'ah. Nah sebab kemagai tidak ada petunjuknya dari Nabi. Padahal Nabi-Nabi terdahulu itu sudah diselamatkan. Itu isyarat bahwa angka waktu-waktu tertentu memang makanja. Tapi aja tak ada yang rolangi maja. Tidak. Memang ada yang istimewa. Waktu ada yang istimewa antara azan dan iqamah. Itu tempat untuk berdoa. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahar hendaknya kalian beristighfar. Kutudangi pakatok ke mimbar itu waktu istimewa semua itu. Nah, ini penting kita manfaatkan. Tapi yang jelasnya ia sesuai ma puasa ki. Ya dia na puasa dia mereka tapi itu menghapuskan dosa 1 tahun. Jadi aku ma puasa ki sesuai dan susu dosa kasih tahu. Nabi itu berdoa. Siapa yang berpuasa pada 10 Muharram maka Allah menghapuskan dosanya selama 1 tahun. Kemudian ia koma pandre ki sesuai maka dia nabita pahalanya pada kota Pandre sini na umakna pamulai letu capan. Siapa kan na tahu ya itu barakahnya ya tu ampai ma pecak tahu ko 10 Muharram. Pak Yero pecak ecek de modalakna. Enang kakalu kuci di gola calak 2 batu na pele warra si tangali terek 5 tahu dia na puraiwi. Makanya ma pecak risese na tahu dia na mampu. Ia tahu sogi Pandre ki. Kai suruh mi mapanre deni suruh mapeca. Itu cuma mega mi tahu kaci cuma peca namo tahu sogi mapeca to. Pak magai nasabak malomui magampang yaki buah. Na mega apalanna. Itu. Magi pe na pitun rupa pulukku Nabi Nuh. Pak pitun rupa memang andre na pasipulu na pananasu. Pak sandar perahunya itu di 10 Muharram di Bukit Senya. Ada jamaah yang tahu. Bukit Senya, satu bukit itu yang dia bersandar. Perahunya di 10 Muharram. Ya naruh na nasi nandre na pak cedek mana menito? Gandum na cedek mani sedikit.
Dia kumpul menjadi 7 macam, pada nasu. Suruh ku malaikat maka dah pegai wena. Paga tu ku kurangin, natap na baca itu pak dongan na binu. Petuna na jepu ya ro. Iya na tu na pake panas we. Kumi manasu to. Na jepu warna na baca itu ayat. Na baca na panapalin na patamo kur na tariwe. Gan na nandre tahu. Kung kagaga cek dek mi na mega tahu mi itu ana ya ti baca na pai palin na pai nasu insyaallah gan na. Dan na nandre tahu. Dia na capu ya tu gaga itu na. Dia na mesok. Dia nak kedam kata tu tahu ya tu makan sama na tak pangalo ko 3 ro na de. Dia enak dia makan tapi tidak habis. Ya tu nak pakai nabi nu tapi dia pak gorong pak dongan dia. Tersapai. Jadi kita sikit mana sikit matu kota apal Jadi itu magi na pitun rupa ya rona padahal enggak ada sana nabi tak. Ketika makanan sudah bercampur lebih dari 5 maka itu pasti penyakit. Nah ya ko pitun rupa kalah sana toh. Sebenarnya dia disuruh kima pecah pitun rupa, tapi ya kome kima pecah, silakan. Cek dia modal anak tu. Tahu sogi ke cucu lo sapa lo kalolo, agak sih mina goreng oh memang pecah. Ikut tahu sogi aja namu baca tu kesiasi. Nah, ini penting ya. Silakan memberi makan. Ya pekotannya beli bola tali pecah anak tatona. Anak tak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ini sudah hampir 5:30. Magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.